Soeharto, Presiden kedua Indonesia, menjadi sosok yang tak bisa dilepaskan dari catatan sejarah kelam bangsa ini. Selama lebih dari 3 dekade, ia memimpin dengan tangan besi, hingga banyak pengamat internasional yang melabelinya sebagai seorang diktator militer. Namun, hasil survei Indobarometer yang pernah dimuat oleh majalah Tempo menunjukkan fakta menarik. Meski kerap dikaitkan dengan keterpurukan bangsa dan pelanggaran hak asasi manusia, sekitar 32,9% responden justru menilai Soeharto sebagai presiden paling berhasil dalam membangun Indonesia. Hingga kini, perdebatannya mengenai citranya masih terus bergulir. Pertanyaannya adalah, apakah Soeharto layak dikenang sebagai arsitek pembangunan yang membawa negeri ini menuju kemakmuran, atau sebaliknya, sebagai penguasa otoriter yang menindas rakyatnya? Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sang ibu yang bernama Sukira memberikan nama Muhammad Soeharto. Dalam autobiografinya, Soeharto menggambarkan ibunya sebagai sosok muda yang penuh beban, serta diliputi persoalan rumah tangga dan tekanan hidup. Namun, catatan sejarah mencatat lebih jauh. Ternyata Sukira sempat mengalami masalah mental yang berat. Bahkan sebelum Soeharto berusia 40 hari, ia sudah diceraikan oleh Kertosudiro yang merupakan seorang manti ulu atau pengatur irigasi yang hidup miskin dan jarang hadir dalam kehidupan putranya. Bertahun-tahun kemudian, muncul rumor mengejutkan. Banyak yang meragukan Kertosudiro sebagai ayah kandung Soeharto. Bahkan Masuri yang merupakan mantan Menteri Penerangan serta sejumlah pengamat meyakini kebenaran kabar tersebut. Isu ini kemudian memuncak pada tahun 1974 ketika majalah Gossip Pop menerbitkan artikel berjudul Teka-teki Silsilah Soeharto. Dalam liputannya disebutkan bahwa Soeharto adalah anak dari Pamodipuro, seorang bangsawan keturunan Hamengkubuwono II. Artikel itu juga menuliskan bahwa Soeharto di usia 6 tahun dibuang ke desa untuk diasuh oleh Kertosudiro, yang akhirnya berita ini membuat geger publik. Kemudian Soeharto dengan tegas membantahnya. Ia bahkan menggelar konferensi pers di Istana Negara, kemudian menyebut kabar itu sebagai bentuk upaya subversif untuk merusak citranya. Kini, misteri asal-usul Soeharto tetap menjadi tanda tanya. Tetapi yang jelas, masa kecilnya penuh keterbatasan dan cobaan. Saat Soeharto masih bayi, Sukira sempat menghilang karena depresi. Ia ditemukan hampir sekarat setelah melakukan puasa ekstrim atau ngebleng selama 40 hari. Akibat kondisi mental yang tidak stabil, bayi Soeharto kemudian diserahkan untuk sementara kepada kakak perempuan Kertosudiro. Dan ketika Sukira sudah pulih, kemudian menikah lagi, ia memiliki 7 anak lain. Sementara Soeharto tumbuh bersama keluarga ayahnya. Tidak seperti anak desa kebanyakan, Soeharto kecil tidak diarahkan bekerja di sawah. Kertosudiro justru menyalahkannya di sekolah rakyat, setingkat sekolah dasar. Sayangnya, hampir tak ada catatan yang tersisa tentang masa sekolahnya. Dalam autobiografinya sendiri, Soeharto lebih suka bercerita tentang kerbau yang pernah ia gembalakan, ketimbang tentang buku atau pelajaran yang ia peroleh di sekolah. Bisa jadi masa pendidikan itu menyimpan luka dan kenangan pahit yang enggan ia ungkapkan kepada publik. Masa kecil Soeharto tidaklah mudah. Di sekolah, ia kerap menjadi bahan ejekan teman-temannya. Salah satunya adalah panggilan Den Bagus Tahil Mabul. Julukan Den Bagus muncul karena buyut yang mengasuh Soeharto memiliki hubungan dengan keraton. Namun, tambahan kata Tahil Mabul yang berarti tahi kering jelas bernanda merendahkan. Ajakan itu begitu membekas hingga membuat Soeharto tumbuh sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Sikapnya yang tertutup juga dipengaruhi oleh perlakuan sang buyut yang bernama Mbah Notosudiro. Ia sering diperlakukan berbeda dibanding saudaranya. Pernah suatu kali ketika semua cucu dibelikan baju baru, hanya Soeharto yang tidak mendapatkannya. Rasa terasing ini meninggalkan luka batin yang mendalam. Kenangan pahit di masa kecil inilah yang menumbuhkan tekad besar dalam diri Soeharto. Ia berjanji pada dirinya sendiri,
kelak harus menjadi orang yang sukses dan memiliki kedudukan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, Soeharto pun kerap berpindah tempat tinggal. Ia sempat tinggal bersama kakek dari pihak ibu yang bernama Mbak Atmo Sudiro. Hingga akhirnya oleh Kertosudiro ia dipindahkan ke Wuryantoro, Wonogiri, dan dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani, yaitu Prawiro Wiharjo. Setelah tinggal bersama paman dan bibinya, Soeharto untuk pertama kalinya merasakan kehangatan sebuah keluarga. Prawiro Wiharjo memperlakukannya layaknya anak kandung, bahkan memperkenalkannya sebagai putra sulung dalam keluarganya. Dari sanalah Soeharto memperoleh kesempatan sekolah, juga pendidikan agama yang kuat. Ia tumbuh menjadi anak yang tekun, terutama dalam pelajaran berhitung. Seusai sekolah, ia kerap mengaji bersama teman-temannya, bahkan tak jarang hingga larut malam. Kedekatan Soeharto dengan pamannya yang berprofesi sebagai mantri tani menumbuhkan kecintaannya pada bidang pertanian. Dari bimbingan pamannya itu, ia memahami seluk-beluk bertani. Hari-harinya di Wuryantoro begitu padat. Selain sekolah dan mengaji, Soeharto juga aktif dalam kepanduan Hizbul Wathan, organisasi otonom Muhammadiyah. Dari sana, ia mulai mengenal tokoh-tokoh bangsa melalui koran yang sampai ke desa, seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Setelah menamatkan sekolah dasar, Soeharto kembali melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan di Wonogiri. Pada usia 14 tahun, ayahnya Kertosudiro menitipkannya kepada Harjo Wijono, seorang pensiunan pegawai kereta api, sekaligus pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama yang berpengaruh di Wonogiri. Selama tinggal bersama Harjo Wijono, membuat Soeharto akrab dengan Kiai Darjatmo. Ia kerap diajak bertamu, sekaligus belajar membuat ramuan obat tradisional. Tahun 1935, Soeharto kembali ke kampung halamannya. Ia memilih untuk melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Sekolah itu menarik baginya karena siswa diperbolehkan memakai sarung dan tidak diwajibkan mengenakan alas kaki. Di sana, Soeharto hanya memiliki satu sahabat karib, yaitu Sulardi, sepupunya sendiri, putra Prawijo Wiharjo. Kebersamaan dengan Sulardi membuat masa sekolahnya lebih menyenangkan, penuh permainan dan petualangan khas anak desa. Di sekolah yang sama, Soeharto juga sempat sekelas dengan Raden Ayu Siti Hartinah yang kelak akan menjadi istrinya. Namun, pada 1938, selepas SMP, Soeharto tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga yang serba sulit membuatnya berhenti sekolah. Ia pun berusaha mencari pekerjaan setelah sempat menganggur. Akhirnya Soeharto diterima sebagai pembantu kelerek di bank desa. Tugasnya sederhana, menemani sang kelerek berkeliling kampung dengan sepeda dan mengenakan pakaian Jawa lengkap. Sayangnya pekerjaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, kain belangkon yang satu-satunya ia miliki robek akibat tersangkut di sepeda tua. Hal itu membuatnya dimarahi sang bibi, hingga Soeharto kembali menganggur. Hari-harinya diisi dengan kerja serabutan, membantu keluarga hingga mencoba melamar di berbagai bidang. Dari pegawai kereta api hingga bank milik Belanda di Semarang, semuanya berujung tanpa hasil. Bahkan ketika seorang teman mengajaknya mendaftar sebagai juru masak kapal di Angkatan Laut Belanda, ia menolak. Hingga awal 1940, ketika pendaftaran calon perwira cadangan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dibuka di Bandung, Soeharto mencoba peruntungan, tetapi ia gagal. Namun kesempatan lain datang. Tahun yang sama dibuka penerimaan Bintara KNIL di Gombong, Jawa Tengah. Soeharto mendaftar, dan kali ini ia berhasil diterima. Setelah mendaftar sebagai calon bintara KNIL, Soeharto resmi menjadi siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Selama 6 bulan ia menempuh latihan dasar hingga akhirnya berhasil menamatkan pendidikan dengan predikat terbaik. Ia bahkan terpilih sebagai prajurit teladan dan dianugerahi pangkat kopral. Dengan bekal pendidikan itu, Soeharto resmi bergabung ke dalam pasukan kolonial Belanda pada masa Perang Dunia II. Ia sempat dikirim ke Bandung dan ditempatkan sebagai tentara cadangan di markas besar Angkatan Darat dengan pangkat sersan. Namun, jabatan itu hanya dirasakannya sepekan saja, sebab pada tanggal 8 Maret 1942,
Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan KNI pun bubar. Perjalanan militer Soeharto sesungguhnya baru dimulai dari sini. Ia kembali ke rumah bibinya di Uriantoro dalam kondisi menganggur dan sempat terserang malaria hingga harus dirawat cukup lama di rumah sakit. Setelah pulih, Soeharto meminta pamannya untuk mencarikan pekerjaan. Namun, pamannya yang seorang mantri tani hanya bisa menawarinya untuk membantu pekerjaan sebagai penyuluh pertanian. Dan akhirnya Soeharto menerima tawaran itu, sekaligus melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar ilmu pertanian. Meski demikian, pekerjaan tersebut lama-kelamaan membuatnya bosan. Kemudian pada bulan November 1942, Soeharto akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar menjadi anggota Keibuho atau polisi bentukan Jepang. Walaupun ada rasa takut dalam dirinya jika identitasnya sebagai mantan tentara KNIL terbongkar, namun ia pandai menyembunyikannya dan justru kembali menorehkan prestasi sebagai lulusan terbaik di pendidikan polisi itu. Karirnya di Keibuho tidak berlangsung lama. Atas saran atasannya, ia kemudian masuk ke dalam organisasi militer bentukan Jepang, yaitu PETA atau Pembela Tanah Air. Kemudian Soeharto menjalani masa percobaan di Karanganyar, Kebumen, lalu mengikuti pendidikan militer lanjutan di Bogor. Di sana ia dipercaya sebagai komandan kompi dan tinggal bersama Singgi atau putra Panji Singgi, seorang tokoh pergerakan dan sahabat Soekarno. Setelah itu, Soeharto berpindah-pindah penugasan. Ia pernah ditempatkan di markas besar PETA di Solo, lalu dimutasi ke kaki Gunung Wilis di Madiun untuk melatih para prajurit. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soeharto telah memiliki reputasi yang cukup menonjol. Hanya beberapa bulan setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1945, ia resmi diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat letnan. Dari sana, karir militernya melesat cepat. Berkat pengalaman dan kedisiplinannya, ia ditunjuk sebagai komandan batalion dengan pangkat mayor. Dan setahun kemudian, pada 1946, ia sudah menjabat sebagai komandan resimen dengan pangkat letnan kolonel. Setelah Perang Kemerdekaan usai, Soeharto menjabat sebagai komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Dalam catatan sejarah, ia memimpin pasukannya dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi. Keberhasilannya membuat Soeharto dipercaya sebagai komandan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat untuk sektor Kota Makassar. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dari ancaman bekas tentara KNI. Soeharto juga tercatat ikut serta dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Aksi ini atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil merebut kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa itu menjadi tonggak penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, brigade yang dipimpin Soeharto ditugaskan untuk melancarkan serangan umum di Yogyakarta. Dalam operasi itu, pasukan berhasil menduduki kota selama 6 jam, sebuah bukti nyata bahwa Republik Indonesia masih berdiri tegak. Karir militer Soeharto terus berlanjut. Pada 1 Maret 1953, ia dipindahkan ke markas divisi dan diangkat sebagai komandan resimen infanteri. Masih dengan pangkat letnan kolonel, 3 tahun kemudian, tepatnya 3 Juni 1956, Soeharto kembali mendapat kepercayaan besar. Ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo yang berkedudukan di Semarang.